Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan kita di sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di sore ini kami persekutuan kelompok pelayanan 2 kembali berkumpul di rumah kekasih keluarga kami di sini untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu memahami firman yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang disiapkan bagi kita semua di hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Selamat sore, Shalom. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini adalah menjadi bermakna bersama Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini, dia sedang menasihati jemaat yang berada di Roma untuk hidup dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu ternyata bukan hanya ada kasih yang ikhlas, tapi juga ada yang namanya kasih pura-pura. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma untuk hidup dalam kasih Tuhan, kasih yang tulus ikhlas tanpa kepura-puraan. Ada banyak orang yang suka berbicara tentang kasih, suka bicara tentang mengasihi, suka berbicara tentang dikasihi. Ada orang yang betul-betul melakukan sesuatu atau kasih itu sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi ada juga orang yang melakukan kasih itu setengah-setengah atau tidak dengan segenap hatinya. Tetapi yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ialah semua anggota jemaat benar-benar melakukan firman Tuhan ini dengan kesungguhan hati, dengan kepenuhan hati. Nah, oleh karenanya dalam bacaan kita pada saat ini, itu bacaan kita ini berisi tentang perintah, tentang nasihat, dan juga tentang larangan. Nah, semua hal yang ada dalam bacaan kita pada saat ini hendak mengarahkan kita semua, pembaca surat Roma, untuk bersikap baik kepada semua orang dengan meninggalkan semua ketidakbaikan yang bisa menjadikan orang lain kecil. Kalau kita baca pada pasal sebelumnya, berarti kalau ini pasal 12, berarti pasal 11, Rasul Paulus di sana menjelaskan tentang penebusan yang cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Oleh karena penebusan itu orang percaya dibenarkan dari dosa-dosa. Oleh penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka orang percaya kepada Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah, dan hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskan. Oleh karenanya dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus pun memberikan nasihat yang berkaitan dengan larangan, himbauan, dan perintah. Larangan ialah perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan di sini Rasul Paulus menggunakan kata janganlah. Bisa kita hitung ada berapa kata janganlah dari bacaan kita pada saat ini, dari ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Berapa kali Paulus mengatakan janganlah? Kata janganlah di sini adalah sebuah peringatan keras agar semua orang sama sekali tidak boleh melakukan perintah larangan itu. Janganlah, jangan. Ada beberapa kali Paulus mengatakan janganlah dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Dan juga ada beberapa kali Paulus mengatakan hendaklah. Kata hendaklah merupakan sebuah kata ajakan untuk menaati apa yang seharusnya. Jadi ada dua kata yang ditekankan dari bacaan kita pada saat ini. Janganlah dan juga hendaklah. Janganlah berarti sebuah larangan, dan hendaklah berarti sebuah ajakan kepada kita yang membaca surat Roma pada saat ini. Kata yang berikutnya adalah perintah. Perintah bersifat menyuruh melakukan sesuatu. Perintah yang agak ekstrim yang ditulis oleh Paulus di sini ialah, ia berkata, siapa yang menganiaya kamu berkatilah, jangan mengutuk. Itu yang ada dalam bacaan kita. Khususnya di pasal 6 ayat yang ke-28. Kalau kita lihat pasal 6 ayat yang ke-28.
Di sana ada sebuah perintah yang ditulis oleh Lukas dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, perintah yang seperti itu pun dituliskan lagi oleh Paulus dalam surat Roma. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Itu sebuah perintah diberikan oleh Paulus kepada orang yang ada di Roma. Dan perintah itu juga ditujukan kepada kita jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Jadi orang saat ini disuruh kalau ada orang yang jahat sama orang, bukan mau balik jahati orang itu, tapi orang harus berkati, bukan mengutuk. Diberkati bukan dikutuk. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, seperti dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Nah, perintah-perintah seperti inilah yang hendak disampaikan kepada kita, umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dan tentunya perintah, larangan, nasihat yang seperti ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai wujud kasih yang tidak pura-pura. Ingat, perintah, larangan, ajakan yang seperti ini adalah wujud perintah sebagai orang Kristen yang memiliki kasih yang tidak pura-pura. Oleh karena tema kita pada saat ini dikatakan menjadi bermakna bersama Tuhan. Artinya, kasih yang kita miliki dalam hidup kita ini betul-betul kita maknai dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya terang bilang, saya kasihi ngana, saya kasihi suami, saya kasihi istri, saya kasihi anak-anak, saya kasihi tetangga, saya kasihi pendeta, saya kasihi majelis kelompok. Tetapi kasih itu benar-benar kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di mulut, tapi kasih itu juga harus lahir dari hati yang tulus. Itu yang baru namanya kasih yang tidak pura-pura. Larangan, himbauan, perintah yang berdasarkan perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan ketulusan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah segala sesuatu itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Bahkan tindakan kasih pun harus kita lakukan berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki dampak dalam kehidupan orang lain, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita betul-betul harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara mengasihi orang dan menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Itu cara kita hidup dengan melayani Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita hidup di dunia ini itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Selama kita masih bernafas, setiap pagi kalau orang bangun tidur, orang masih di dunia, itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjadi berdampak yang baik bagi orang lain. Bagaimana dengan kita yang hadir dalam persekutuan saat ini? Bisakah kita betul-betul melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Baik kita sebagai orang tua, baik sebagai pemuda-pemudi, sebagai remaja, sebagai jemaat Tuhan dalam masyarakat kita, bisakah kita benar-benar melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita orang percaya? Kalau kita mau, pasti kita bisa. Kalau kita mau, pasti kita akan ditolong Tuhan. Dalam proses hidup ini tentu tidak mudah. Mengasihi orang itu bukanlah hal yang mudah, betul? Mengasihi orang yang membenci kita itu bukan hal yang mudah. Bahkan mengasihi orang yang sudah jahat kepada kita itu bukanlah hal yang mudah. Tapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan menolong kita dan meneguhkan hati kita, sehingga kita betul-betul bisa mengasihi orang tanpa berpura-pura, sehingga hidup kita betul-betul bisa menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Hiduplah dalam hati yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus tinggal dalam hati dan hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.